Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta didik kelas 8 yang dirahmati Allah. Setelah pertemuan pertama kemarin, kita memperkenalkan mengenai tema-tema apa saja yang akan kita pelajari di semester ganjil ini di tahun pelajaran 2020-2021. Maka hari ini kita akan mencoba memasuki atau berdiskusi mengenai tema-tema di mata pelajaran IPS ini. Oke. Pertama-tama Bapak akan mencoba menjelaskan terkait peta konsep pada bab ini. Materi yang akan dipelajari sesuai dengan bagan peta konsep yang sudah tertuang di sini. Yang pertama yaitu mengenai negara-negara anggota ASEAN, kondisi fisik dan non-fisik yang di dalamnya tentang sosial, ekonomi, politik, dan budaya negara-negara di ASEAN. Selanjutnya terkait tentang interaksi antar negara-negara anggota ASEAN. Kemudian kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Berikutnya perubahan dan interaksi keruangan antar negara-negara anggota ASEAN. Terakhir, faktor yang mempengaruhi interaksi, baik faktor alam, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor kegiatan ekonomi, faktor konversi lahan. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN paling tidak memiliki 3 faktor. Yang pertama faktor iklim, selanjutnya faktor geologi, terakhir faktor ketersediaan sumber daya alam. Yang pertama faktor iklim. Seperti kita ketahui bersama, iklim mempunyai pengaruh yang besar dalam perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara di ASEAN. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini disebut dengan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing angin tersebut menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim penghujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson disebut iklim muson. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi iklim fisis. Iklim fisis dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Selanjutnya yaitu faktor geologi. Secara bahasa, geo berarti bumi, logi berarti logos atau ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang garis bumi itu sendiri. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi, seperti kondisi tanah dan batuan penyusunannya di bumi, negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi yang sering kita alami di negara tercinta ini. Apabila terjadi di bawah laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Yang paling baru, bencana tsunami di Tanjung Lesung di daerah Banten. Yang paling fenomenal yaitu bencana tsunami di Aceh atau Nangro Aceh Darussalam yang cukup membuat dunia berduka. Beberapa negara di ASEAN pernah mengalami kejadian gempa bumi yang merenggut korban jiwa sangat banyak. Maka dari itu, negara-negara ASEAN sebagai organisasi ataupun negara-negara tetangga melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan.
C atau faktor terakhir yaitu faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang. Banyak hal seperti tambang emas, tembaga, nikel, batu bara, minyak bumi dan gas, dan lain sebagainya. Kecuali Singapura. Setiap jenis barang tambang memiliki kegunaan tertentu untuk menunjang kehidupan masyarakat. Wilayah Singapura sangat sempit, sehingga sumber daya alam barang tambang terbatas, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Negara-negara ASEAN yang lain juga melakukan kegiatan yang serupa dengan volume yang berbeda-beda, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang. Di negara-negara ASEAN terdapat sumber daya alam hayati dan non-hayati lain. Sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara-negara di ASEAN adalah hutan dan laut. Berbicara hutan dan laut, maka Indonesia sebagai salah satu negara kaya di dunia memiliki luas wilayah hutan dan laut terbesar di ASEAN. Indonesia memiliki hutan yang luas di Kalimantan. Orang menyebutnya dengan Borneo. Serta Indonesia juga mempunyai garis pantai terpanjang di dunia yang biasa kita kenal sebagai garis Khatulistiwa. Terima kasih perjumpaan kedua kali ini. Singkatnya video ini bukan berarti pertemuan kita yang singkat. Kita bisa berjumpa, berdiskusi, bahkan berdebat di forum grup, baik itu secara japri ataupun dalam grup kelas. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di sana. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.